Salam, haleluya. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pasti akan memberkati kita, saudara. Membuat kita semakin hari semakin luar biasa. Kita akan membaca Markus pasal yang ke-14. Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Sudah dikasih Tuhan. Tema hari ini, saudara, ke atas kepala Yesus. Sudah dikasih Tuhan, ini adalah sebuah hal yang indah, sebuah penghargaan, sebuah hal yang luar biasa dilakukan oleh orang biasa. Sudah dikasih, bukankah kita orang-orang biasa yang bisa melakukan hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang hebat, hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang bisa membuat Tuhan terharu, membuat Tuhan disenangkan. Ini beberapa hal yang indah, saudara, yang dilakukan oleh orang yang hebat, orang yang luar biasa itu. Dikatakan di sini, ketika Yesus sedang berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Seorang wanita biasa tiba-tiba datang masuk ke rumah itu dan membawa buli-buli. Isinya adalah minyak narwastu murni yang mahal harganya, saudara. Sudah dikasih Tuhan. Setelah dipecahkannya buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke kepala Yesus. Seperti sedang mengurapi Yesus. Sudah dikasih Tuhan. Siapakah orang yang hebat ini? Orang yang mau memberikan minyak narwastu yang murni kepada Yesus dan mencurahkannya ke atas kepalanya. Inilah sebuah penghormatan, sebuah penghargaan yang luar biasa. Inilah sebuah tindakan yang hebat. Sudah dikasih Tuhan. Kalau kita baca ayat ini, kita akan tahu bahwa ini adalah perbuatan yang luar biasa. Murid-murid di sekitar Yesus tidak pernah membayangkan ada seorang perempuan mampu melakukannya. Tidak biasa orang melakukan seperti itu, saudara. Dikatakan lagi di sini yang kedua, ada seorang yang gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Hal kedua, apa yang dilakukan oleh perempuan ini mendapat respon yang tidak baik dari orang-orang sekitarnya. Bahkan dikatakan di sini, mereka menegur dengan keras. Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Sudah dikasih Tuhan, di pikiran mereka hanya ada orang miskin, hanya ada uang, hanya ada perbuatan baik untuk orang-orang miskin, tetapi bukan untuk Tuhan. Mereka lupa bahwa di hadapan mereka ada Yesus, orang yang luar biasa, orang yang selama ini melayani mereka, orang yang selama ini berdoa buat mereka, orang yang selama ini ada dan menjadi berkat buat mereka. Tetapi mereka tidak mengacukannya sama sekali, saudara. Sudah dikasih Tuhan, bukankah kita seperti itu? Banyak kita seperti itu. Kita hanya minta sama Tuhan. Kita hanya ingin dijawab doanya. Kita hanya ingin berkat. Kita hanya ingin sesuatu dari Tuhan. Tetapi kita lupa menyenangkan hati Tuhan. Kita lupa bahwa kita juga harus memuji Tuhan. Kita harus berterima kasih. Kita harus meninggikan Tuhan. Sudah dikasih Tuhan, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang lupa. Sudah dikasih Tuhan, Tuhan ingin anak-anaknya tidak lupa akan siapa yang memberi hidup.
tidak lupa akan Dia. Dia yang sudah memberkati kita, Dia yang sudah memimpin kita, bahkan Dia yang sudah membuat kita sampai hari ini kita boleh ada. Sekalipun saat ini kita dalam keadaan susah, saudara, dalam keadaan berat, dalam keadaan sakit, ini adalah kesempatan kita untuk memuji Tuhan, kesempatan kita untuk meninggikan Tuhan, kesempatan kita untuk selalu mengucap syukur. Hindari persungutan, hindari kata-kata yang jahat, kata-kata fitnahan, kata-kata yang merendahkan orang, kata-kata hujatan. Tapi perbanyak mulut kita untuk meninggikan Tuhan, memuliakan nama Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada saudara. Perempuan ini, saudara, kalau kita lihat di sini, dia tidak undur walaupun banyak orang yang menghalanginya, banyak orang yang memarahinya. Dia tetap melakukannya. Saudara dikasih Tuhan, orang yang berbahagia adalah orang yang tetap meninggikan Tuhan, memuji Tuhan, apapun keadaannya, apapun pendapat orang, apapun kata-kata orang, dia tetap tidak akan goyah, dia tetap akan percaya, dia akan tetap melibatkan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan ingin kita tetap percaya apapun yang akan menggoyahkan kita, siapapun yang akan membuat kita jatuh, membuat kita tidak berdaya, membuat kita ragu. Tuhan memberkati anak-anaknya yang tidak ragu. Sudah dikasih Tuhan. Kalau kita baca di sini, kita akan melihat bagaimana Tuhan berbicara kepada orang banyak dan kepada perempuan ini akan apa yang dilakukannya. Markus pasal 14 ayat yang ke-6 dikatakan di sini. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan baik kepadaku. Jadi hal pertama yang dilakukan oleh Yesus, dia ingin semua orang membiarkan perempuan ini. Dia memuji perempuan ini. Apa yang dilakukannya berbeda dibanding semua orang yang ada di sana. Semua orang yang berkritik, yang hanya bisa mengkritik, yang hanya bisa menghakimi, yang hanya bisa melihat tetapi tidak mau melakukan apa-apa. Perempuan ini dikatakan oleh Yesus, dia adalah seorang yang melakukan perbuatan yang baik kepadaku. Saudara dikasih Tuhan, apa perbuatan baik kita hari ini untuk Tuhan? Apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan? Tuhan ingin anak-anak yang mendengarkan firman Tuhan hari ini melakukannya dan memberikan yang terbaik. Karena dia sudah memberikan yang terbaik kepada kita, saudara. Dia sudah memberikan nyawanya. Dia sudah memberikan semuanya. Bahkan dia memberikan hidupnya, kehidupan kekal buat saudara dan saya. Ini saatnya kita memberikan yang terbaik. Perbuatan yang baik, yang dikenang, dan yang selalu menyenangkan hati Yesus. Dikatakan lagi di sini, saudara, di Markus pasal 14 ayat yang ke-7. Karena orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama dengan kamu. Ia telah melakukan apa yang dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Angka hal yang indah, saudara. Yesus juga menegur orang-orang yang menghakimi perempuan ini. Yesus berkata dengan jelas, dikatakan di sini, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, dan kamu dapat menolongnya bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama dengan kamu. Yesus menegur mereka. Apa yang mereka lakukan adalah jahat. Apa yang mereka katakan adalah jahat. Apa yang mereka pikirkan adalah jahat. Kok Yesus menegur mereka dengan keras, saudara. Tetapi sekali lagi, dia memuji perempuan ini. Markus 14 ayat yang ke-8 dikatakan sekali lagi. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Dia mau katakan bahwa perempuan ini sudah menghiburnya, sudah membuat persiapan untuk penguburannya. Sudah dikasih Tuhan, bukankah ini hal yang membuat Yesus begitu terharu, begitu senang, begitu terhibur? Karena sebentar lagi dia akan melewati hari-hari yang berat. Karena sebentar lagi dia akan melewati penderitaan yang berat. Tidak ada satupun yang menghiburnya, saudara. Tetapi ada satu orang,
perempuan biasa yang melakukan hal yang luar biasa, menghiburnya hari itu, mengurapinya dengan minyak narwastu, dan membuat seluruh ruangan itu harum semerbak. Itu menyenangkan hatinya. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan ingin kita selalu dekat, selalu menyenangkan hatinya. Karena itu adalah bau yang harum, bau yang bisa dirasakan, bau yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Perbuatan baik, apa yang kita lakukan adalah keharuman, kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Sudah dikasih Tuhan, hal selanjutnya, ini yang luar biasa. Markus 14 ayat yang ke-9 dikatakan di sini. Aku berkata kepadamu sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Yesus sekali lagi menghargai perempuan ini, menghargai orang yang bisa membuat perbedaan, bisa memberikan yang terbaik. Yesus katakan, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Sebuah penghormatan yang luar biasa, sebuah hal yang indah, bahwa semua yang dilakukannya akan selalu diingat dan diberitakan di seluruh dunia untuk mengingat dia. Sudah dikasih Tuhan, bukankah ini hal yang indah? Tuhan mengingat orang biasa yang melakukan perkara yang besar, yang mampu memberikan yang terbaik, yang mampu menyenangkan hatinya, yang mampu membuat dia tergerak, terharu, dan hatinya begitu dihibur. Hari ini Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Tuhan ingin kita memberikan yang terbaik. Karena dia sudah memberikan yang terbaik, dia akan melihatnya, dia akan bangga, dia akan memujinya, dia akan memberkatinya dengan luar biasa. Haleluya. Saat ini, saudara-saudara yang ingin didoakan, saudara-saudara yang ingin dijamah Tuhan, saudara-saudara yang ingin disembuhkan Tuhan, saudara-saudara yang ingin menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, taruh tangan kanan saudara di dada, angkat tangan kirimu. Mari kita berdoa. Tuhan lihat tangan-tangan yang terangkat, Tuhan lihat hati-hati yang terbuka saat ini. Tuhan masuk dalam hatinya, tinggal di dalamnya beracara, menguatkan yang lemah, memberikan penghiburan buat yang susah, memberikan damai, sejahtera, sukacita, kemenangan yang luar biasa. Tuhan berikan kemenangan bahkan lebih dari sekedar pemenang. Tuhan juga menyembuhkan yang sakit. Tuhan memberikan kesembuhan yang luar biasa. Firman Tuhan berkata, tanda-tanda ini menyertai orang yang menumpangkan tangan atas orang yang sakit. Orang sakit Tuhan disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Bila-bila juga Tuhan sudah menyembuhkan yang sakit. Saat ini yang sakit sembuh, bangun, kembali bangkit, kembali menjadi berkat. Tuhan memberkati anak-anak Tuhan yang mendengar firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati bangsa ini menjadi bangsa yang hebat, bangsa yang luar biasa, bangsa yang diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Untuk info pelayanan dan doa, saudara bisa hubungi nomor WhatsApp di bawah ini. Selalu sehat, selalu kuat, selalu diberkati Tuhan. Haleluya.